Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmeli, NIM 2214140019, Prodi Akuntansi Syariah. Mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Padia Adelina MPDI. Baik, di sini saya akan membahas tentang tokoh Fajrul Rahman. Biografi Fajrul Rahman. Fajrul Rahman selanjutnya hanya disebut Rahman, berasal dari keluarga yang taat beragama. Ia lahir pada tanggal 21 September tahun 1919 di Hajara, anak benua Indo-Pakistan sebelum terpecahnya India dan kini merupakan bagian dari negara Pakistan. Ayahnya adalah seorang ulama tradisional yang menanamkan kepadanya pendidikan dasar keagamaan. Meski dibesarkan dalam kultur tradisional, sejak umur belasan tahun ia telah melepaskan diri dari lingkup pemikiran yang sempit dan batas-batas tradisi bermahjab. Selanjutnya mengembangkan pemikirannya secara mandiri. Pendidikan Rahman dimulai dari madrasah tradisional di Deoban, kemudian melanjutkan ke sekolah modern di Lahore pada tahun 1933. Pendidikan tingginya ditempuh di Departemen Ketimuran jurusan Bahasa Arab Punjab University dan selesai dengan gelar BA pada tahun 1940. Gelar master pada Departemen Ketimuran juga diraih di universitas yang sama pada tahun 1942. Pada tahun 1946, Rahman memutuskan untuk melanjutkan studi di Oxford University, Inggris dan menyelesaikan program doktoralnya PhD pada tahun 1950 dengan disertai tentang Ibnu Sina di bawah bimbingan Profesor S. van der Berg dan Hart Giff 2 tahun berikutnya. Karya terjemahan Rahman dari buku An-Najat karya Ibnu Sina diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul Avicenna Psycholog pada tahun 1959. Karya suntingan Rahman dari buku An-Nafs Ibnu Sina diterbitkan oleh penerbit yang sama dengan judul Avicenna the Enigma. Pasca kelulusannya dari Oxford University, Rahman tidak segera pulang ke Pakistan, tetapi menjadi dosen bahasa Persia dan filsafat di Islam Durham University, Inggris pada tahun 1950 sampai 1958. Di Durham ini pula Rahman menghasilkan karya orisinilnya Prophecy in Islam, Philosophy and Orthodoxy. Namun karya ini baru diterbitkan setelah ia pindah ke McGill University, Kanada untuk menjadi Associate Professor pada bidang Islamic Studies. Pada tahun 1960-an, Rahman pulang ke Pakistan dan dipercaya menjadi salah seorang staf senior pada Institute of Islamic Research, pusat lembaga riset Islam. Selain itu juga ia tercatat sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology, Dewan Penasehat Ideologi Islam, lembaga pembuat kebijakan tertinggi di Pakistan, sekaligus mempelopori penerbitan Journal of Islamic Studies untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya. Pemikiran-pemikiran Rahman yang berani dan progresif tentang studi Islam itu ternyata menuai perlawanan dari kalangan ulama tradisional. Bahkan mereka menuntut Rahman untuk mundur dari beberapa jabatan yang telah diembannya karena mereka menilai telah banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat. Akhirnya pada tahun 1969, Rahman memenuhi tuntunan mereka dengan melepas posisinya sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam pemerintah Pakistan setelah beberapa saat sebelumnya, yakni pada bulan September tahun 1968. Ia telah melepas jabatannya selaku Direktur Lembaga Riset Islam. Setelah melepas kedua jabatannya di Pakistan, Rahman hijrah ke barat dan diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles, Amerika. Tidak berselang lama kemudian, ia dinobatkan sebagai guru besar studi Islam di Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Selain mengajar di Universitas Chicago, ia kerap diminta memberi kuliah di universitas lain. Ia menjadi muslim pertama penerima medali Kyogo Fidel Fida yang melambangkan puncak prestasi dalam bidang studi peradaban Islam di Gulfstream Alfred Gulbenkian Center for Near Eastern Studies UCLA.
Selama hidupnya, Rahman berupaya untuk merumuskan kembali Islam dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer, khususnya bagi masyarakat Pakistan. Pemikiran Rahman ini pada umumnya dilatar belakangi beberapa faktor, di antaranya yang pertama, terjadinya kontroversi yang akut di Pakistan antara kalangan modernis di satu pihak dan kalangan tradisionalis dan fundamentalis di lain pihak. Kontroversi ini bersumber pada upaya ketiga kubu untuk memberikan definisi Islam bagi negeri Pakistan yang memang didirikan dengan tujuan agar umat Islam di sana dapat hidup selaras dengan tuntunan Islam. Yang kedua, kontak Rahman yang intens dengan Barat ketika menetap di sana sangat signifikan dalam menyadarkan dirinya akan hakikat tantangan yang dihadapi Islam pada periode modern. Yang ketiga, posisi-posisi penting sebagai direktur lembaga riset Islam dan anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam pemerintah Pakistan. Karena waktu-waktu ini pula pemikiran-pemikiran Rahman lebih menekankan pada redefinisi Islam dengan menggunakan sudut pandang modern bagi Pakistan khususnya dan dunia Islam umumnya. Karya-karya yang dihasilkan Fajlur Rahman diantaranya Asyifene Psikolog pada tahun 1952, Asyifene de Anima being the Psychological Part of Kitab Al-Shifa pada tahun 1959, Property in Islam Philosophy and Orthodoxy pada tahun 1958 yang merupakan karya orisinal Rahman, Islamic Methodology in History pada tahun 1965, Islam pada tahun 1966, Philosophy of Mullah Sadra Shirazi pada tahun 1975, Major Themes of the Quran pada tahun 1980, Islam and Modernity Transformation of Intellectual Tradition pada tahun 1982. Pemikiran Fajlur Rahman tentang pendidikan Islam. Fajlur Rahman menawarkan 3 pendekatan pembaharuan pendidikan, yaitu yang pertama, mengislamkan pendidikan sekuler modern, yang kedua, menyederhanakan silabus-silabus dalam rangka pendidikan tradisional, yang ketiga, menggabungkan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan Islam akan mengarah pada A. Pengembangan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang kreatif. B. Menyelamatkan manusia dari diri sendiri, oleh diri sendiri, dan untuk diri sendiri. C. Untuk melahirkan ilmuwan yang padanya terintegrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum modern yang ditandai oleh adanya sifat kritis dan kreatif. Selain itu, Fajlur Rahman menyatakan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk menanamkan komitmen nilai melalui tarbiyah pendidikan moral dan mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah melalui taklim pengajaran, memasukkan nilai-nilai agama dalam materi-materi ilmu-ilmu umum sehingga tidak terjadi dikotomi keilmuan yang mengarah pada pribadi yang terpecah-pecah, split personality. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Uraian ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan Islam menurut Fajlur Rahman. Fajlur Rahman berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan potensi hidup manusia sehingga manusia bisa memanfaatkan dunia sebagai kesatuan sehingga mampu membentuk keteraturan moral. Saya setuju dengan pemikiran Fajlur Rahman karena pemikiran Fajlur Rahman relevan dengan pendidikan di Indonesia. Dilihat dari dasar pendidikan, pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan Islam, dan sarana pendidikan yang dapat dilihat dari pernyataan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Fajlur Rahman berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan potensi
manusia sehingga manusia bisa memanfaatkan dunia sebagai kesatuan sehingga mampu membentuk keteraturan moral. Pemikiran Fajrul Rahman relevan dengan pendidikan di Indonesia dilihat dari dasar pendidikan, pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan Islam, dan sarana pendidikan yang dapat dilihat dalam pernyataan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tujuan ini sejalan dengan pendidikan Islam menurut Fajrul Rahman. Saran dalam mengelola dunia pendidikan, kita harus banyak memasukkan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam dan memfilter materi-materi pendidikan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan memiliki pengaruh negatif bagi pengembangan umat Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Daftar Pustaka Sayhu pada tahun 2020, konsep pembaharuan pendidikan Islam menurut Fajrul Rahman, Yogyakarta. Ketika Sari Devri tahun 2019, pemikiran pendidikan Fajrul Rahman dan relevansinya dengan pendidikan Islam modern Yogyakarta. Thank you for your attention. See you, bye bye.